Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Fenomena long COVID menjadi hal baru dalam perjalanan pandemi COVID-19, seperti yang dialami oleh seorang penyintas bernama Maria. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rini Herani. Kalau kakak sendiri sebagai penyintas, kan pernah berapa kali bilang kakak masih merasakan sindrom long COVID yang kakak rasain. Itu apa sih yang dirasain, Kak? Kalau sindrom long COVID itu kan tiap kita kan beda-beda ya. Jadi penyintas COVID memiliki risiko untuk mengalami masalah kesehatan jangka panjang atau yang dalam dunia medis disebut long COVID. Kondisi long COVID membuat para penyintas COVID-19 masih merasakan berbagai gejala, baik gejala ringan maupun gejala berat. Kondisi tersebut dialami oleh seorang karyawan swasta bernama Maria. Wanita yang akrab disapa kakak ini masih merasakan gejala cepat lelah, sesak nafas, bahkan hingga sulit tidur, dan sakit kepala sejak hari pertama ia dinyatakan negatif melalui hasil tes PCR pada Desember 2020 lalu. Aku setelah negatif itu selama sebulan, aku kan negatifnya itu 1 Desember ya. Pokoknya selama Desember itu memang benar-benar ngerasa banget loh COVID-nya itu. Walaupun status negatif, aku ngerasa kayak masih sakit, kayak masih demam tiap jam 3 pagi. Turun naik tangga ya, itu ngos-ngosan, cepat lelah, gak bisa tidur ya. Itu tuh berlaku selama 1 bulan lebih ya. Aku udah mulai ngerasa agak membaik, udah agak membaik tuh Februari baru ngerasain agak membaik. Tapi kalau untuk kelelahan itu masih kerasa sih sebenarnya, tapi nggak seperti yang awal-awal negatif itu. Selama 1 bulan lebih mengalami long COVID, Maria melakukan perawatan kesehatan secara mandiri, yakni dengan rajin berkonsultasi dengan dokter hingga mengkonsumsi obat-obatan yang diperolehnya dari aplikasi kesehatan di ponsel pintar, hingga tetap menerapkan pola hidup sehat dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Aku masih kontrol tapi nggak ke rumah sakit karena bisa kontrol online ya. Sekarang bisa nggunain aplikasi di Halodoc itu kan banyak ya. Dari situ aku dapat resep-resep obat. Namun di saat ia masih berjuang untuk dapat sehat kembali pasca terpapar COVID-19, justru banyak kawannya yang menilai hasil tes PCR negatif tentu dibarengi dengan kondisi tubuh yang semakin prima. Padahal menurut Maria, penyintas yang mengalami long COVID masih sangat membutuhkan waktu untuk dapat kembali menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Banyak orang masih menganggap negatif itu sembuh. Sebenarnya seorang itu divonis dia hanya itu setara medis aja. Tapi sebenarnya dia masih sangat butuh kayak waktu istirahat yang cukup, perawatan, obat, vitamin, makanan. Kalau nggak bisa drop dan artinya bukan kena COVID lagi ya, tapi mungkin sakit kayak gitu, hal-hal kayak itu pasti. Sebagai penyintas, Maria juga mengaku ingin sekali divaksin. Pasalnya hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan ketahanan kemampuan imunitas yang bertahan di tubuh penyintas. Antibodi setiap orang itu kan kembali ke daya tahan tubuhnya juga kan ke bentuknya. Nah, dengan saya ngerasa kondisi saya mungkin saya dengan kondisi yang seperti ini mungkin saya membutuhkan vaksin setelah ini. Berapa anjuran juga sebaiknya divaksin aja kan kalau ini untuk membentuk antibodi yang keberlanjutannya setelah kita punya antibodi sendiri, antibodi habis ya kita ini. Kondisi long COVID ditanggapi juru bicara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Iris Rengganis. Menurutnya, long COVID disebabkan oleh inflamasi. Lamanya gejala long COVID yang diderita seseorang juga tidak berhubungan dengan tingkat keparahan saat terinfeksi COVID-19. Jadi sebetulnya kalau virusnya sih sudah mati, tetapi efeknya kan bisa berkepanjangan karena benda asing apapun yang masuk ke dalam tubuh itu bisa saja ya, jadi inflamasinya yang berkepanjangan. Karena sebagian orang tuh bisa ngerasanya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan setelah infeksi hilang ya. Jadi kondisi kemungkinan jangka panjang itu memang tidak terkait dengan seberapa parah sakitnya seorang saat pertama kali terkena virus corona. Sejumlah penelitian menunjukkan post-COVID syndrome atau akrab dengan istilah long COVID muncul melalui banyak gejala. Di antaranya rasa lelah berlebih, batuk, sesak nafas, sakit perut, nyeri otot hingga demam yang kerap hilang timbul. Bahkan WHO melaporkan dalam riset terhadap 3.762 responden dari 56 negara, penyintas long COVID dapat mengalami 205 gejala dari 10 sistem organnya dengan 66 keluhan selama 7 bulan.
Sementara itu di Indonesia sendiri, sebuah riset yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan Rumah Sakit Persahabatan dengan mensurvei 463 orang pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 menemukan sebanyak 63,5% pasien corona yang mengalami long COVID-19.